Buka WA tuh harus pakai sandi, harus pakai fingerprint gitu kan. Entah kenapa itu kebuka. Halo, assalamualaikum guys, welcome back di channel. Nah, di sini aku nggak sendirian, ada teman online aku. Hai. Namanya siapa? Kolbi. Nah, dia di mana aslinya, orang mana? Asli orang Bandung. Orang Bandung. Dan dia teman online aku, kenal sama aku di online. Dan dia mau curhat di episode Cur Time atau podcastnya Deka. Nah, di sini kita berbagi pengalaman. Nah, di pengalaman ini kita ambil sisi baiknya dan hikmahnya dari pengalaman teman kita, yaitu Kolbi. Nah, pengalamannya apa nih? Jadi Kolbi kan punya kenalan, anggota nih Teh. Anggota. Namanya kita sebut aja Mister Bang apa? Bang. Oh, Bang Bang. Iya, Iya, Bang Teh, Bang. Ya. Kita sebut aja Bang Bang. Nah, Kolbi ini kenal Bang Bang di salah satu tempat tongkrongan. Nah, jadi awalnya Kolbi kan bertiga nih sama teman Kolbi. Namanya Ipa dan Ipe. Teh, Udah kayak Upin Ipin ya. Terus, nah, Kolbi ini dekatnya tuh sama si Ipa. Oh, si Ipa. Temenan dari kecilnya sama si Ipa. Nah, kita kan bertiga nih. Mereka tuh banyak kan abang-abang ini. Akhirnya kita gabung karena dikenalin juga sama salah satu abang-abang yang udah kenal kita duluan. Akhirnya kita gabung, kenalan. Si Bang Bang ini minta kenalan, minta nomor dulu nih awalnya. Nah, Kolbi kasih nomornya, terus ya chat-chatan lah gitu. Jadi ya Bang Bang ini minta duluan ke kamu apa? Iya. Lewat orang lain? Enggak, langsung. Oh, langsung ke Di tempat itu juga, di tempat kita nongkrong itu. Nah, setelah itu kita lanjut chat-chatan. Nah, udah chat-chatan, akhirnya kita ketemu lagi. Nah, waktu ketemu itu kita mau main masak-masakan. Masak-masak kayak anak SD ya? Masakan. Kalian ngalamin sih masak-masakan terus? Masak-masakan di asramanya dia, di rusun. Jadi dia udah rusun punya itu bebas gitu, boleh orang sipil masuk? Iya, nggak apa-apa gitu. Nah, ada gitu. Kan Kolbi awalnya mikir gini, nggak mungkin dong berduaan. Takut Benar. terjadi hal gimana. Kan orang lain nggak tahu ya berpikiran apa ya Teh. Nah, akhirnya Kolbi kontak si Ipah ini Buat temenin gitu Terus? kan. Akhirnya dia mau, tapi rencananya tuh kayak kan si Bang Bang ini nggak mau ada orang lain. Jadi nanti kamu nyusul, nanti aku kasih tahu nomor rusunnya, lantai berapa, kamarnya nomor berapa gitu kan. Akhirnya udahlah, aku bilang waktu udah nyampe rumahnya si Bang Bang ini, aku bilang kayaknya si Ipa suruh kesini deh, aku bilang gitu. Kenapa? Ya nggak Tapi itu apa-apa. di kondisi di rusun itu berdua? Berdua. Oh, berdua. Terus gitu kan. Tapi abang yang jemput ya, aku bilang gitu. Oh, jemput di mana? Yang tadi abang jemput aku bilang gitu. Karena kan rumah kita deketan ya. Akhirnya si Bang Bang ini ngejemput si Ipah lah ya. Setelah ngejemput, otomatis kita jadi bertiga di rusun. Nah, kita ya udah sih Kolbi masak, terus kita makan bareng. Bertiga. Yang setan siapa nih? Bisa. Oke, lanjut. Aku deh kayaknya setannya. Terus. Seru nih, mulai panas. Oke, Setelah terus. itu makan. Nah, terus si Bang Bang ini nelpon temennya. Bukan lettingan ya, karena beda jabatan. Dia dari si Bang Bang ini dari Bintara dan temennya ini dari Tamtama. Oh, anggotanya lah ya. Nah, nelpon suruh gabung. Akhirnya datanglah si Beng Beng ini. Si Beng Beng ini datang gitu kan. Akhirnya kita berempat. Nah, karena Jadi kita double date lah ya. mungkin terus ngobrol-ngobrol gitu kan, nyetel musik gitu kan, kita keasikan, kita lupa kalau portal asrama ini ditutupnya jam 9. Ada batasnya. Kita nyadar tuh udah jam 10 malam gitu terus? kan. Pas lihat bentar ini jam berapa, aku bilang kan udah jam 10, gimana dong nggak bisa keluar. Terus yang jaga di pintu asrama pun udah ada gitu. Gimana kalau pulang subuh? Siapa yang nyaranin itu? Si Bang Bang. Oh, si Bang Bang. Ke Pulang kamu? subuh. Ke kita semua gitu yang ada di situ. Terus? Karena nggak mungkin kita cewek berdua keluar gitu kan. Nah, ada gitu
akhirnya ya gimana mau nggak mau gitu kan teh, karena udah nggak bisa keluar gitu. Akhirnya kita ya udah lanjutin ngobrol-ngobrol, tapi aku bilang aku nggak mau kayak berdua-berduaan gitu, kita kumpul aja di sini di ruang tamu gitu bareng-bareng. Oh ya udah, akhirnya ya udahlah, walaupun posisinya berdua-berdua ya gitu, tapi yang ngobrol lah barengan gitu, sampai akhirnya jam 4 subuhan, pokoknya sebelum adzan subuh kita pulang karena portalnya udah dibuka. Kita pulang. Nah dari situ si Bang ini demam dari semalamnya tuh. Beneran demam? Demam, dipegangkan sama Colby gitu, emang tinggi gitu kan. Pas udah kayak gitu, besoknya dia tuh harusnya piket. Dia tuh maksain, terus aku bilang izin dulu lah gitu, izin dulu biar gak piket dulu, aku bilang gitu. Nggak bisa, bilang gitu, nggak ada gantinya. Ya udah, lanjut karena aku bilang gitu. Sorenya aku kan posisi pakai motor si Bang nih pulang, karena nggak bawa motor kan, sebelumnya kan dijemput si Bang. Oh iya. Nah udah gitu sorenya aku chat. Oh bentar, jadi pas malam itu paginya tuh dia langsung demam? Dari semalamnya tuh udah demam. Oh udah demam. Cuman yang nggak panas banget gitu. Anget-anget kuku aja ya gitu. Terus nah akhirnya kan nggak mungkin dianterin sama Bang kan. Pas pulang akhirnya motornya aku bawa, aku jadi pulang boncengan sama si Ipah. Nah pas udah kayak gitu kita pulang, aku sorenya mau ngembaliin motor si Bang. Ya aku chat, Bang di mana? Aku bilang itu kan, di kantor lagi piket. Aku balikin motor ya, aku bilang gitu. Ya udah nanti habis asar, dia bilang gitu. Setelah asar, Colby jemput dia ke kantornya. Terus niatnya kan mau balikin motor. Ternyata Bangnya disuruh pulang sama atasannya karena tinggi, suhu badannya udah tinggi. Nah udah gitu anterin abang ke rusun, dia bilang gitu. Terus aku nanti baliknya gimana? Kan nggak mungkin juga dia lagi panas nganterin pulang aku. Ya udahlah aku pakai Gojek aja gitu kan. Pas udah kayak gitu udah nyampe rusun, temenin abang dulu yuk di rusun. Oh ya udah, karena kasihan kan lagi panas gitu. Terus aku bawain cemilan juga kan, posisi di situ, terus dia makan ya gitulah pokoknya teh. Aku pulangnya nanti jam 8-an, keburu portalnya ditutup. Jadi ini tuh statusnya hari kedua. Iya hari kedua. Dan ini kamu statusnya sama dia tuh bukan pacaran? Bukan, tapi dia udah kayak kangen dan nggak tahu kenapa aku tuh baper sama dia. Entah mana sih yang nggak baper, say? Maksudnya kan Colby tuh nggak gampang baper orangnya, cuman nggak tahu kenapa sama dia tuh jadi baper gitu. Ya kan gini, sekarang kalau cowok merhatiin kamu terus nggak perhatian gitu maksudnya. Iya, siapa ya baper gitu. Walaupun jadi di sini cuek. HTS gitu ya, hubungan tanpa status. Nah, iya karena dia kan jadi tapi Colby udah panggil sayang-sayangan. Dia sempat ada panggil sayang, makin baper lah ya. Cuman yang nggak baper-baper banget, cuman jadi ngena aja gitu ya. Terus. Nah pas udah kayak gitu, Colby ke rusunnya bilang kan, Colby pulangnya nggak malam-malam ya, aku bilang gitu. Gimana kalau kamu nginep di sini berdua? Nggak mungkin kan, bilang gitu. Enggak kok abang nggak akan macem-macem, bilang gitu kan. Yang mana tahu kan, kita nggak tahu ya teh, namanya setan. Iya. Ya kan. Setelah itu akhirnya karena dia mintanya kayak gitu, ya sambil jaga-jaga juga di Colby-nya, ya udah deh Colby mau tapi aku nggak bareng kamu ya, bilang gitu kan. Jadi dia di kamar, Colby di ruang tamu gitu. Setelah itu udah pagi dia nganterin Colby pulang. Dari situ udah kita lanjutnya di chat-chatan. Terus kita dari situ kayak ketemuan, kayak nongkrong kayak gitu. Sering. Sampai pada akhirnya dia tuh kayak ngehindar, ngejauh gitu. Dari chat pun udah jarang ngechat gitu kan. Pokoknya udah jarang ngechat kayak gitu. Kenapa nih gitu kan. Terus Colby kan kalau apa-apa suka lewat mimpi nih teh. Jadi ada isyarat gitu lah, lewat mimpi. Si Ipah ini jalan bareng sama si Bambang di mimpi itu. Nah, terus ngena ke hati. Biasanya kalau mimpi udah ngena ke hati, ngena ke hati tuh suka bener gitu, suka bener-bener isyarat gitu. Cuman Colby tuh mikirnya, udahlah cuman bunga tidur doang. Jadi Colby nggak negatif, positif aja gitu. Udahlah cuman bunga tidur gitu. Sampai pada akhirnya tuh kayak sering banget gitu si isyarat ini tuh datang. Isyarat lain apa?
Ada nggak selain mimpi? Tingkah laku si Ipah ini jadi beda. Yang asalnya awalnya dia tuh terbuka, kita tuh selalu terbuka handphone, maksudnya dalam artian bukan saling cek ya, maksudnya kalau aku nyimpen handphone di depan sini ya udah di depan gitu, nggak ada ketakutan. Jadi kalian tuh sahabatan lah ya? Sahabatan dari kecil, dekat banget lah ya? Deket banget. Terus mulai aneh nih, kayak kalau di jalan nih ya teh, misalkan Kolbi yang nyetir. Nah, dia yang nyetir, si Ipah yang nyetir. Handphonenya dipegang sama Kolbi gitu kan, karena kan susah ya lagi nyetir gitu kan. Karena kita kalau keluar jarang bawa tas gitu. Terus? Cuman ini enggak, dia paksain aja simpen di dashboard lah, atau jadi dia pakai gantungan HP gitu kan. Pokoknya dari situ udah kayak curiga. Tumben gitu kan? Iya, tumben ya. Kan ya mungkin pengennya kayak gitu atau ada yang disembunyiin nih gitu kan, karena nggak biasanya kayak gitu. Ya, namanya sahabat kita udah tahu lah gerak-gerik kan, geraknya kayak gimana itu. Jadi kayak kok jadi aneh, kayak disembunyiin gitu kan, pikirnya kayak ada grup di dalam grup gitu kan. Terus nah setelah itu jadi susah banget. Aku pengen pinjam handphonenya pun ikut ngechat lah, basa-basinya susah ngechat ke siapa, jadi biar dia yang ketikin gitu. Jadi kok aneh gitu kan. Pada suatu hari Kolbi lagi puasa, entah kenapa Kolbi tuh pengen buka di rumah sepupu. Itu jaraknya lumayan jauh. Tapi Kolbi nggak mau pakai kendaraan, Kolbi jalan. Nah Kolbi jalan, di sepanjang jalan tuh kan banyak yang jualan ya teh. Di situ entah kenapa lihat orang yang berpasangan itu mukanya tuh muka si Ipah sama si Bambang. Bayangan kamu? Iya, nggak tahu kenapa. Jadi udah kebawa banget langsung. Setiap yang berduaan itu loh teh. Terus. Entah kenapa gitu kan. Ya sambil istighfar lah ya. Akhirnya nyampe di rumah sepupu. Kenapa kan gelisah mungkin kelihatan. Kata Cici Kolbi tuh bilang, kamu kenapa kok kayak gelisah? Nggak apa-apa, nggak enak hati aja. Akhirnya azan lah. Azan, buka cuman minum doang, langsung sholat tuh di masjid, karena rumah depanan sama masjid kan, rumah sepupu Kolbi. Di masjid tuh entah kenapa tenang banget, nggak ada pikiran apa-apa, hati tuh tenang. Keluar dari masjid nggak enak lagi hati. Terus nggak enak lagi hati. Nah itu tuh sehabis maghrib tuh Kolbi udah janjian sama Ipah. Udah janjian sama Ipah mau ke salah satu tongkrongan di Bandung, mau ngambil power bank dia yang ketinggalan di tongkrongan itu, karena di situ kan ada teman juga ya. Nah aku chat nggak dibales terus. Ya udahlah aku yang ngambil aja, itu kan power banknya punya si Ipah kan. Ya udahlah aku yang ngambil aja karena dianya nggak ada kabar. Akhirnya aku ngambil, pas mau ngambil aku bilang kan ke si Ian, power bank mana? Punya siapa? Punya si Ipah. Udah diambil barusan dia kesini. Kok chat aku nggak dibales, tiba-tiba dia udah kesini ngambil gitu kan. Itu ke kontrakannya si... Bukan ke tempat tongkrongan yang... Oh, tempat tongkrongan yang ketinggalan power bank itu kan. Nah ada gitu, oh sama siapa? Sama cowok. Pakai motor apa? Aku bilang gitu kan. Pakai motor NMAX gitu kan. Jadi kamu kalau misalnya mengidentikan seseorang tuh pakai motor apa? Karena kamu udah tahu dia iya, pakai motor karena apa. aku tahu siapa yang misalkan dia main sama siapa, jemputnya pakai apa, aku tahu. Karena saking udah bersahabat. Iya, udah bersahabatnya, tahu terus, gimana gitu kan teh. Pas udah tahu pakai udah gitu, NMAX, ya notice, ya udah mau pikirannya lagi buruk lah ya, lagi kemana aja. Ditambah si Ian ini bilang pakai NMAX, langsung Bambang. Entah kenapa langsung tujuan itu ke Bambang gitu kan. Duh gimana aku bilang gitu kan, arahnya kemana, ciri-ciri orangnya gimana aku bilang gitu kan. Ya nggak tahu sih ciri-cirinya kayak gimana, ada soalnya dia di motor, dia diam di motor, cowoknya nggak ikut turun gitu ya. Kurus-kurus lah, nggak terlalu gendut juga. Di ciri-cirinya itu mirip banget ciri-cirinya Bambang. Terus oh ya udah tuh aku cabut dulu, aku bilang gitu kan. Ih kemana, baru juga datang, mau ngopi dulu gitu kan. Enggak aku mau pulang, aku bilang gitu. Si Ipahnya aja nggak ada, Kolbi bilang gitu kan. Akhirnya Kolbi nyari tuh, Kolbi putar-putar ke rusunnya dia, nggak ada. Kolbi pakai motor. Oh bawa motor. Nggak ada. Di situ makin nggak enak hati. Tapi oh ya udahlah. Besoknya
Padahal aku nggak ada ngechat apapun, tapi tiba-tiba pas ketemu sama si Ipa bilang, kemarin aku dijemput sama si Boris, sama si Boris aku dijemput gitu. Sedangkan aku tahu kalau dia dijemput sama si Boris, dia itu pakai mobil, bukan pakai motor NMAX gitu. Nggak pernah pakai mobil. Nggak pernah pakai motor gitu. Terus tiba-tiba nyebutin pakai motor NMAX, padahal aku nggak nanya. Kayaknya dari teman kamu sebelumnya deh. Entah. Nah, terus. Tahu. Cuman cukup tahu doang. Aku nggak bisa nuduh dulu nih, takutnya gimana ya, gitu kan. benar. Nah, makin sini Tapi udah ada poin-poinnya gitu loh. Nah, iya. Nggak bisa nuduh, tapi poin-poinnya dia bohong ada. Tiba-tiba kan nggak nanya kamu, tiba-tiba dia ngomong aja. Ya kan nyeletuk. Terus pas udah kayak gitu, akhirnya udahlah, cukup disimpan dulu sendiri. Lama kelamaan tuh kayak makin pengen tahu. Nah, suatu ketika kalau gitu lagi suntuk lah di rumah, aku ngechat gitu, di mana lagi keluar sama si Epon. Nah, ternyata dia lagi nganterin si Epon nih teh keluar. Ya udah deh, nah pulangnya kapan? Nanti aku ke kontrakannya si Epon aja, aku bilang gitu kan. Sok aja duluan, kuncinya ada disimpan di ember lah, pokoknya disimpan di dekat bawah pintu kayak gitu. Akhirnya enggak nunggu kalian aja, aku bilang gitu. Akhirnya mereka nyampe, aku ke kontrakannya si Epon ini. Waktu aku duduk di kontrakannya Epon, ada kertas nih teh, kertas coret-coret, ada namanya Agus. Entah kenapa Kolbi tuh pengen tahu ini tuh Agus siapa, padahal kan si Ipa nggak ada siapa gitu, nggak ada yang ada obrolan tentang Agus ini, nggak ada curhat gitu ya. Siapa, dan dari hati tuh nggak tahu, pengen nyari tahu aja nih si Agus nih siapa gitu kan. Akhirnya nggak enak hati gitu, terus kita ngobrol-ngobrol style YouTube kan, lagu-laguan gitu. Nah, aku mau pindahin, itu kan di HP-nya si Epon ya, di HP-nya Epon, bukan di HP-nya si Ipa. Epon ketiduran, aku mau pindahin lagu. Nah, si Ipa ke toilet. Aku bilang kan, lagunya pindahin ya sok aku pipis dulu, kata dia. Nah, udah gitu otomatis dipegang lah handphonenya. Entah kenapa ada chat. Pas mau ngetik list lagu itu ada chat dari yang namanya Agus. Gak tahu kenapa pengen ngebuka. Terus dibuka entah lah. Kenapa gitu. Nah, handphone si Epon ini kalau mau buka WA tuh harus pakai sandi, harus pakai fingerprint gitu kan. Entah kenapa itu kebuka. Sidik jari kamu? Enggak, tiba-tiba kebuka. Langsung kebuka gitu aja, tanpa gitu sandi. Tanpa sandi. Terus nggak tahu mujizat, nggak tahu apa ya teh. Kayak langsung dapat petunjuk dari Allah gitu aja. Iya. Terus nah, pas aku buka nih nama Agus, profilnya ternyata si Bambang. Nama doang yang diganti. Namanya, itu kan di handphonenya si Epon ya, bukan di handphonenya si Ipa, karena handphonenya si Ipa mati. Oh, jadi di temennya satunya lagi. Aku pikir di HP si Ipa. Di si Epon. Deng kan, jangan chat dulu, ada Kolbi. Oh gitu isi chatnya. Berarti secara tidak tersirat si Epon ini udah mengetahui dong? Mengetahui, tapi kan maksudnya si Epon ini dia teman kecil juga si Ipa, tapi nggak deket sama aku gitu, jadi menutupi. Iya, jadi lebih pro-nya ke si Ipa gitu. Terus. Nah, udah gitu, aku scroll. Nah, ternyata dia tuh bukan ngantar si Epon, ketemuan buat beli casan, dikasih uang lah masih Bambang nih beli casan, karena kan HP dia mati nggak ada casan gitu kan, kasih duit gitu kan. Aku scroll lah ke atas, udah sayang-sayangan. Wih, kena. Di situ terus nggak tahu harus ngomong apa. Perasaan kamu gimana? Campur aduk. Yang kamu cari selama ini, yang kamu curigai selama ini terbukti, itu langsung gimana? Nangis atau langsung bete, pergi apa gimana? Pengen nangis, nggak bisa, kecewa, nggak bisa ngeluapin, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Speechless lah ya? Ya, speechless. Pada saat nge-scroll udah tahu nih chatnya udah sayang-sayangan,
si Ipah keluar dari kamar mandi. Kolbi buru-buru Keluarin. keluarin kan. Langsung ke YouTube, langsung search. Kok lama mau mindahin lagu? Bingung mau lagu apa ya? Aku bilang gitu kan. Alasan terus? Akhirnya udahlah diputar. Aku balik ya, aku bilang gitu. Ih, katanya mau ngobrol. Enggak, pengen balik dulu gitu kan. Akhirnya balik di rumah, baru buka pintu, nangis lah karena gimana ya, kecewa. Iya, Dia lah sakit sahabat hati, sendiri iya, ya. Terus gitu. Kenapa sih kalau misalkan mereka ada hubungan atau apapun itu, kenapa nggak bilang aja, nggak tapi jujur aja? Siapa Ipah ya? Nah, si Ipah ini tahu nggak sih perasaan kamu ke si Bang ini? Tahu kan, Kolbi curhat. Kolbi kan bilang gini awalnya, kayaknya aku baper deh sama dia. Jadi Tapi udah maksudnya bilang ada perasaan lah ya. perasaan, cuman belum cinta gitu kan, ya. cuman suka baru dulu nyaman lah. Iya, baru nyaman, baru terus sebatas mengagumi. pas gitu kamu kan. nyampe rumah tuh Nangis lah akhirnya. Nangis, kenapa kok tega gitu. Lebih baik mereka ngomong sendiri daripada aku tahu sendiri, itu lebih sakit banget. betul. Lebih sakit banget gitu kan. Harus gimana gitu kan. Akhirnya coba nenangin diri, terus aku ngechat lagi si Ipah. Pah, kamu di mana? Aku bilang gitu kan. Masih di rumah si Epon. Ya udah, aku ke situ ya, balik lagi. Kamu masih lama kan? Iya, bilang gitu. Akhirnya aku balik lagi. Nah, balik lagi. Itu kondisi lagi nangis, balik lagi. Udah Agak hapus tenang. air mata, udah coba nenangin diri gitu. Terus Pokoknya jangan, niat tuh nggak mau sampai nangis depan dia gitu kan, cuman terus nangis gitu. depan. Ya pas nyeritain nangis, pas nanya-nanya. Oke, pas balik lagi kamu nyampe, siapa yang buka omong duluan? Kolbi Terus bilang gini, kalau nggak salah ya Teh, jujur bilang gitu. Langsung dia kayak, apa nih kok tiba-tiba ngomong gitu. Jujur cepet, aku bilang gitu. Jujur apa? Oh, si Bambang, sambil nahan nangis kan. Terus akhirnya dia, ya maafin aku gitu-gitulah pokoknya. Maafin aku, nggak maksud buat nyakitin kamu gimana-gimana. Alasan dia tuh karena dia mau berlindung, alasannya. berlindung gimana? Jadi si Ipah ini punya masalah sama anak buahnya si Bambang, masalah uang. Tapi kan kalau masalah uang itu udah dibantu sama Kolbi, udah dilunasin semuanya. Maksudnya utang? Iya, itu udah, kalau menurut aku udah nggak masuk akal lah ya Teh gitu. Dia alasannya gitu. Terus tapi Kolbi nggak nyoba buat, ya tapi kan gini, nggak gitu. Kolbi cuma ngeiyahin aja. Tapi kan kalau dipikir-pikir, Jadi kamu mencoba menerima dulu aja? mencoba menerima dulu, alasan dia gitu kan, alasan dia. Karena si anak buahnya ini ngancem gitu kan. Tapi kan mau ngancem gimana, orang duitnya aja udah dibalikin gitu kan, nggak bisa dong kalau masih ngancem. Terus mau berlindung gimana ya, kalau misalkan niat dia mau minta perlindungan, ya dengan aku misalkan menjalin hubungan sama si Bambang ini kan bisa nanti aku yang bilang ke si Bambang minta perlindungan. Iya kan, kalau sahabat aku ini minta perlindungan loh, dia diancam sama anak buah kamu gitu kan. Tapi lebih masalah juga, Bi. Gimana? Kalau kamu jadi sama si Bambang ini, kamu minta perlindungan juga? Kalau misalkan gitu, ini kan kalau misalkan. Ya enggak sih guys, karena kadang ya kita kan namanya teman. Iya. Terus udah gitu, Kobi mikir kan, udah dibayar, kok masih ngancem kan nggak mungkin, nggak masuk akal juga kalau alasannya. Apa tujuannya itu, gitu kan? Ya minta perlindungan lah intinya biar. Tapi bener kamu udah lunasin gitu? Udah. Utangnya berapa sih kalau boleh tahu? Pokoknya tinggal ratusan lah, nggak di bawah 500.000, di bawah 500.000. Terus udah dibayarin sama. Berarti udah lunas, nggak ada sangkut paut? Nggak ada. Udah. Berarti kedok doang dong? Iya. Ih, kamu baik banget sih. Tahu nggak, bayarin utang temen loh, tapi sama temennya dibalasnya begitu. Tapi terkadang begitulah. Kalau kita baik sama orang, niatnya baik, belum tentu orang itu berbalas baik juga. Betul. Yang penting kita niatnya baik aja dulu. Nah terus gitu, akhirnya udah lah, dengerin dulu penjelasan dia. Terus pokoknya dia takut aja gitu. Nanti setelah masalah ini selesai, aku bakal mundur kok. Dia bilang gitu. Nggak bisa gitu. Orang yang awalnya niat buruk tuh bisa jadi niat baik. Orang yang awalnya niat buruk bisa jadi suka.
Tuh. Iya kan? Termasuk saya main-main doang, tapi jadi suami. betul. Nggak ada yang tahu kan? Iya, karena kalau kita ya diseriusin pacar nggak jadi. Nggak jadi. Karena Yang kalau dimainin tiba-tiba jadi. jodoh gitu betul, kan. betul. Nggak ada yang tahu nih kan. Terus aku bilang gitu kan, kamu niat seburuk apapun, ujungnya pasti yang namanya benci bisa jadi cinta gitu kan. Dia tuh diam gitu, enggak kok aku bakal mundur dari dia. Terus aku bilang, kamu tahu nggak yang kamu lakuin itu bikin aku sakit. Aku bilang gitu sama dia. Iya aku tahu, aku minta maaf, aku emang teman yang goblok lah, gimana lah. Udah nggak usah. Dianya bilang nangis gitu. Nangis si Ipehnya. Nangis. Ipah ya Ipah. Nangis. Nangis, dia nangis. Ya aku pun nangis lihat dia nangis. Terus kalian pelukan, Terus, maaf-maafan. Iya aku peluk dia karena dia nyoba buat nampar-nampar dirinya sendiri. Udah kamu toxic banget sih. ngapain gitu kan, ngapain, nggak usah kayak gitu. Jadi dia kayak apa sih, melukai dirinya sendiri gitu. Iya, terus aku bilang, udahlah nggak usah kayak gitu kan. Toh dia pun sebelumnya nggak mikirin perasaan aku. Iyalah. Ya kan? Iyalah. Mau gimana pun nggak mikirin perasaan aku. Menurut gue lu nomor sekian, yang penting gue nyaman dulu, happy dulu sama dia gitu. Udah gitu coba dipegang lah, maksudnya aku nggak bilang ke dia dia mundur, oh ya udah nggak ngegituin, cuman coba dipegang dulu lah omongan dia yang dia mundur itu. Terserah kalau mau, aku bilangnya sih di situ, kalau mau lanjut ya lanjut aja, aku bilang gitu. Cuman aku pengen ketemu sama si Bambang, maksudnya apa? Terus dia bilang gini, dan sebenarnya si Bambang itu bukan ngincer aku, bukan ngeceng aku, tapi ngeceng si Ipah. What? Terus yang nggak masuk akalnya kan, si Bambang kan pas ketemu tuh, pas nongkrong mintanya nomor ke aku langsung. Kalau misalkan niatnya ke kamu nih, misalkan karena si Bambang tuh alasannya nggak enak sama si temennya ini ya, sama si temennya, sama si Beng Beng ini nggak enak karena katanya si Beng Beng juga ngeceng si Ipah. Gitu kan. Jadi minta nomor aku. Ya kenapa nggak bilang aja pas udah dapat nomor aku, boleh nggak minta nomor temen kamu yang tadi di sebelah kamu? Betul, kenapa nggak gitu? Kenapa harus menyakiti dulu? Menyakiti dulu, kayak ngasih harapan, bilang kangen gitu kan. Akhirnya dia ngejalin juga hubungannya sama teman aku. Betul. Kan. Kalau emang awalnya niat dia pengen ke teman aku. Terus akhirnya si Bang ini dapat nomor si Ipah dari siapa? Dari DM IG. Oh dia nge-DM di belakangmu. Terus si Ipah nggak ada gitu omongan ke kamu kayak, Bi aku di DM loh sama si Bang. Nggak ada. Berarti ya memang ada rencana sih. Ya gitu kan. Udah gitu udah dipegang tuh. Dipegang lah omongannya tuh. Terus yang dia tuh senyum tuh bukan senyum ke kamu tapi ke aku. Oh tapi kan kita nih seberangan ya, duduk tuh gitu. Seberangan. Kalau ngelihat ke teman, otomatis gini dong, matanya bukan ke Kolbi, bukan gini kan, pasti gini kan. Natapnya tuh beda. Ini kan Kolbi, mungkin Kolbi kegeeran ya teh. Tapi kita kan bisa baca gerak tubuh. Iya, Kolbi ngelihatnya ke Kolbi. Mungkin oh ya udahlah, mungkin aku yang kepedean, aku yang kegeeran, aku bilang gitu. Tapi kan posisi Kolbi pun ngelihat bahwa tatapan matanya tuh ke Kolbi. Terus kan kenapa minta nomor HP-nya ke Kolbi gitu kan. Betul. Terus nah pas udah kayak gitu, oh gitu aku bilang kan. Nah terus kenapa dia tuh nggak tiap diajak nongkrong sama kamu nggak mau, karena dia tuh kalau kamu kan pasti sama aku, jadi menghargai perasaannya si Ipah. Gitu. Terus nggak menghargai perasaan kamu? Ya nggak tahu. Agak brengsek sih. Nah terus gitu, aku di situ cuman bilang aku pengen ketemu sama si Bambang. Ketemu lah pengen nanya gitu, maksudnya apa? Apakah aku cuma dijadiin pelampiasan, batu loncatan biar dekat sama si Ipah gitu bisa kan? jadi. Kolbi nggak tahu gitu kan. Tapi dari situ Kolbi nggak ketemu sama si. Chat nggak ada. Kan di blok. Oh kamu di blok sama si cowok itu? Iya. Kok bisa di blok? Nggak tahu. Oh mungkin si Ipah udah cerita kali. Nah sebelum di blok dulu nih si WA tuh di blok, tapi tuh di blok tuh jauh-jauh dari pas aku mergokin chat itu. Jadi sebelumnya? Nah iya sebelumnya, dan terus dia juga nge-unfollow IG kan. Terus aku curhat nih sama si Ipah kan, si Bambang kok nge-unfollow IG aku bilang. Tapi dari situ pas aku curhat ke si Ipah, nggak lama kemudian nge-follow lagi. Kayaknya sih
dia bilang mungkin jangan menimbulkan kecurigaan. Iya betul bisa jadi sih tadi si Colby curhat nih gini kalau bisa jangan kayak gitu dulu deh, kita jaga dulu perasaan si Colby sampai waktunya yang tepat mungkin gitu. Tapi kan semakin lama malah semakin menyakitkan ya teh. Terus akhirnya kamu dari kejadian itu jauhan nggak sama mereka? Enggak, aku sama sekali nggak ngejauhin Ipa. Dari situ kan Ipa bilang. Tapi dianya ngejauh nggak? Agak sedikit, mungkin perasaan aku ya, agak sedikit menjaga jarak. Tapi agak renggang lah ya. Tapi tetap ketemu gitu, cuman nggak terlalu sesering ketemu itu. Dia cuman kayak seminggu paling 3 kali apa 2 kalian gitu. Biasanya kan kita tiap hari nih nongkrong keluar kayak gitu. Nah di situ pun pas malam itu si Ipah tuh bilang kalau kamu mau jauhin aku nggak apa-apa gitu kan. Terus buat apa? Aku bilang kamu tuh gimana ya? Kobe udah nganggapnya kayak bukan temen gitu, udah lebih dari sahabat, udah kayak saudara sendiri gitu. Makanya don't cry. Aku ngerti karena aku pernah di posisi itu. Kita menganggap dia teman kita, tapi balasannya begitu. Kadang nggak dianggap. Udah buat apa? Mungkin ya udahlah, aku pantas diginiin, aku nggak tahu gitu kan. Tapi kamu baik loh, bayarin utang. Kan orang teman banyaknya minjem utang, ini bayarin utang Colby. Ya, nanti dia ganti kok, dia bilang gitu, nanti dia ganti. Tapi udah sekarang ganti? Belum. Dianya belum kerja sih, Colby ngerti. Apa-apa. Terus dari situ ya udahlah, kalau mau main aja, nggak usah jadi sungkan. Aku bilang kita nongkrong lagi. Padahal aja hati bareng, kamu sakit gitu. ya? Sakit banget. Sakit banget, hancur banget gitu kan. Nah dari situ besoknya tuh nggak ketemu kalau nggak salah, tapi dia ada nongkrong, terus terus akhirnya sama dia? Sama temennya. Nah terus aku bilang kan, nongkrong yuk, aku awalin lah aku ini. Akhirnya kita nongkrong di tempat biasa. Nah dia tuh abis main sama saudaranya, dianterin lah ke tempat nongkrongan itu. Terus dia bilang lah, aku mau mundur. Tiba-tiba dia ngebuka obrolan, aku mau mundur. Oh iya, udah terserah. Bobby bilang gitu kan, terserah gitu. Tapi dia tuh bilang mundur, tapi nggak ada. Nggak dia lakuin gitu. Nggak dia lakuin. Terus jadi kayak yang berat, jadi kayak bilang aja lah. Ya dianya juga kayak emang udah baper kayaknya gitu kan. Terus si Bambangnya juga nahan aku buat mundur gitu ya. Misalkan kalau lu bener niat mau mundur, gak usah bilang ke si Bambang mau mundur dong. Ya udah ngejauh aja. Iya kan? Iyalah. Berarti dia tuh berat antara kamu apa dia? Di satu sisi dia berat, kamu adalah sahabatnya yang udah baik banget, banyak bantu. Di satu sisi lain dia juga berat perasaannya ke si Bambang karena udah banyak banget yang dia lakuin mungkin ya. Mungkin beliin casan, ya kan? Mungkin bayarin utang mungkin. Enggak deh kalau itu. Kita nggak tahu. Nah terus lanjut. Nah udah gitu Colby dengerin aja gitu, lihatlah pembuktiannya seperti apa. Tapi makin kesini makin dekat gitu kan. Kamu tahu dari mana? Dia curhat. Jadi masih sering curhat. Kalau dia ketemu sama si Bambang tuh curhatnya ke Colby. Tapi secara tidak langsung curhatan dia tuh menggoreskan hati. Tapi gitu. Ya gimana gitu, mau nggak didengerin kasihan gitu kan. Dia juga mungkin niatnya pengen curhat, pengen cerita. Kalau nggak didengerin kan gimana gitu kan. Nah ada gitu. Tapi kamu nggak ada rasa dendam kan ke dia? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nah pas udah gitu makin sini curhat. Nah bilang mau ngejauh kan. Aku lihat di wallpaper HP-nya dia di WA. Udah pakai baju si Bambang pakai seragam. Wah lama. Wallpaper. terus. Nah itu tuh aku ngelihatnya diem kan, kita lagi nongkrong lagi ke toilet. Terus wallpaper HP apa WhatsApp. Nah, emang nggak muncul di WhatsAppmu? Nggak, ininya wallpaper apa sih? Chat. Di chat. Iya. Nah background chat. Nah ada gitu. Aku nggak dibawa nih HP-nya. Diem nggak tahu kenapa nih ya. Penasaran ada banget, bukan yang nggak sopan ya, tapi bukan yang mengganggu privasi dia, tapi
kayak pengen tahu gitu sejauh mana gitu kan. Dilihat, wow udah sampai. Karena di seragamnya ada namanya si Bambang kan? Iya, dan si Bambangnya itu pangkatnya bukan di sini lagi, di sini. Nggak tahu kenapa. Oh, secapa? Enggak, padahal belum. Masa sih kok? Nggak tahu, mungkin lagi ada kegiatan apa di kantornya, dia menyamar dulu jadi itu. Oh, Kobe mungkin nggak ya, tahu. kayaknya ya. Kobe nggak tahu. Soalnya Pokoknya- kalau masih muda, masa sih sudah secapa? Nah, ya udah sih, seiring berjalannya waktu ya udahlah, Kolbi bodo amat dia mau lanjut apa enggak, dan dia pun jadi sering curhat gitu sama Kolbi. Tapi sampai sekarang masih curhat-curhatan? Masih curhat, malah sempet curhat juga katanya nanti bulan Maret tuh ngajak tunangan. Oh, berjodoh lah, Gitu. alhamdulillah. Tapi kemarin dia curhat lagi, katanya dia diblok sama si Bambang, si Ipah ini. Tapi mereka udah jadian kan? Ya, nggak tahu. Nggak, ya, Tapi main-main bilangnya blok. sih, bilangnya kalau si Ipah ini kayak menjalani hubungan tanpa status, tapi si Bambang ini bilang ke teman-teman yang cowok, ke teman-teman cowok kita, kalau mereka pacaran, gitu. Tapi Jadi nggak ada tahu. pernyataan dari si Bambang ke si Ipahnya menurut si Ipah gitu kan? Iya, jadi ya mungkin menjalani hubungan tanpa status lah. Dan kemarin si Ipah ini curhat lagi, katanya dia diblok WhatsApp, Instagram, pokoknya sosial media diblok sama si Bambang. Dan nggak tahu alasannya apa? Nggak tahu alasannya apa. Kayaknya kejadian kamu yang kemarin ya, kamunya di blok. Mungkin tiba-tiba diblok tanpa Berarti ada adalah alasan. Cewek lain kayaknya. Dan sepengetahuannya si Ipah memang ada. Jadi ada nih cewek namanya siapa ya? Si Uun lah ya, si Uun. Itu tuh cewek yang di kampungnya dia, di kampungnya si Bambang ini, tapi ngakunya tuh cuman adik-adikan gitu, tapi kan nggak tahu. Dan terus katanya orang-orang kantornya itu taunya si Bambang ini pacaran sama Koad yang di situ. Tapi si Uun ini bukan Koat. Bukan, kalau si Uun ini jadi yang di kampungnya lah. Oke, Tapi berarti orang-orang kantor taunya si Bambang tuh pacaran sama Koad. Sampai akhirnya si Ipah tuh cerita juga, si Ipah tuh katanya dia tuh nge-DM si Koad ini, nanyain gitu kan. terus jawabannya? Kata Koadnya, tanyain aja sama orangnya. Oh, Gitu, sama si Bambangnya. Sampai si Ipah ini tuh nyamperin ke kantornya, kantor si Bambang, buat nyari si Bambang karena nggak ada kabar kan. kan di blok. Sampai segitunya? Sampai nyari ke kantornya. Terus kamu nggak nolongin gitu, nyariin? Nggak tahu, dia tuh ceritanya pas udah kejadian. Kalau misalkan dia bilang mungkin ngajakin Kobi larang, karena buat apa malu-maluin diri sendiri. Betul. Gitu. Terus akhirnya pas ada jawaban nggak nemuin ke kantornya tuh? Nggak ada. Jadi si Bambang ini nggak mau, kayak udah bilang ke teman-temannya juga kalau ada dia, nggak bilang aja, akunya nggak ada, bilang gitu. Oke, berarti kayak karma ya jatuhnya. Bisa jadi sih guys. Udah Nggak jangan tanya si tahu. Kolbi, gue aja yang nyimpulin lah. Makanya ya dari sini tuh ceritanya kita itu menolong teman. Jangan berharap dibalas juga dengan kebaikan. Nggak, kalau curhat juga jangan sepenuhnya percaya. Betul, apalagi masalah cinta, ya kan. Mending kalau misalnya perkenalan juga ininya aja, seperlunya aja. Kayak gitu, karena kan kita nggak tahu di belakang itu. Dan di situ juga kita kamu lebih hati-hati lagi aja lah kalau untuk ini. Karena ya aku jujur aja nggak punya sahabat kayak gitu. Maksudnya nggak kayak kamu punya sahabat deket gitu. Aku nggak punya sama sekali, sumpah. Kalau aku ditanya bestie kamu siapa, aku nggak ada. Sebenarnya juga kan Kobi temenan nih sama si Ipah. Jadi waktu kecil cuma kayak temen main. Terus dari situ kan Kobi pindah rumah. Nah, baru pindah rumah ke sini tuh, pindah lagi ke daerah situ tuh 2017 akhir, dan baru deket lagi itu setelah corona. Deket lagi tuh gitu. Baru ternyata. Tapi ya udah deket banget gitu kan, karena dari kecilnya sering main sering main bareng gitu. Iya, jadi karena terulang lagi ya. Sama sih aku juga, kalau teman kecil mah banyak. Tapi kalau sampai aku menceritakan kehidupan aku nggak pernah sama sekali. Jadi aku tuh curhat tentang cinta, sahabat, tentang apapun itu yang kejadian di dalam hidup aku pasti sama orang tua.
Nah sekarang itu sama suami. Nah suami ini yang aku paling enak tuh dia bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, Teman curhat, bisa suami udah jelas dan Teman bisa hidup. pacar, teman hidup. Nah nyari tuh yang kayak gitu. Dan poin di sini juga kita bisa ambil apa ya namanya tuh, jangan terlalu memberi harapan meskipun ada kenyamanan gitu loh, karena ya kita nggak tahu ke depannya gimana. ah itu dia, karena di situ juga ya baper sih boleh tapi jangan terlalu mendalam. iya. Karena di situ aja kayak kamu udah menunjukkan mendalam, jadi kekecewaannya dalam juga. Lebih kecewanya tuh bukan ke si Bambang teh, Sahabat, karena dia yang kita percaya gitu kan. Kenapa Tapi aku salut ya sama kamu itu tidak meninggalkan teman kamu meskipun kamu udah dikecewakan gitu. Salutnya aku itu gitu loh. Kalau aku jujur sih, kalau misalnya aku sendiri, aku kalau udah dikecewain jarang lagi bisa berkomunikasi baik. Jadi say hi aja gitu dan cukup tahu. Tapi kalau aku salutnya kamu masih bisa menerima itu semua. Keren sih guys. Karena kan kita juga nggak punya salah sama orang gitu. Iya, Jadi betul. dengan kita memaafkan orang yang udah nyakitin kita, insya Allah kita juga kalau punya salah sama orang bakal dimaafin juga gitu. Betul. Keren nih, dewasa banget. Pikiran kamu lahiran berapa sih? 98. 98, 23 berarti ya. Ya pikirannya benar-benar harus dewasa tentang sahabat. Ya bagus ya, kita tidak boleh runtuh sahabat karena gara-gara cowok. Ya meskipun itu menyakitkan hati kita. Nah, gitu guys. Mungkin bisa kalian ambil sisi positifnya, jangan terlalu baper sama Bapak Loreng, ya. Bener. Tapi Bapak Loreng bikin nyaman, katanya gitu. Iya sih omongannya ya. Iya bener manis ya. Terlalu manis Ya, bener ya. Manis aku juga gitu sih, manis banget. Nih guys ya, episode aku kali ini sama Kolbi, semoga ada hikmah-hikmah yang bisa kalian ambil dari kisah Kolbi. Sebenarnya ada juga kisah Kolbi itu tentang hubungan dia yang toksik. Cuman nanti mungkin di next episode kita bakal ceritain lagi. Mungkin itu aja guys video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan setiap aku upload. Dan jangan lupa juga buat kalian yang mau podcast sama aku atau curhat langsung atau by phone atau via DM, langsung aja follow Instagram aku taruh di sini. Oke, kalian bisa langsung follow. See you next video. Assalamualaikum.